Pada tahun 1990 di kota Lagos, Nigeria, pasangan suami istri bernama Vera dan Charles Adetokunbo berniat ingin pergi merantau ke luar negeri. Mereka terpaksa menitipkan anaknya kepada sang ibu. Satu tahun kemudian, Charles dan Vera telah tiba di negara Turki. Malam itu, mereka sedang menginap di salah satu hotel di kota Istanbul. Tiba-tiba saja, polisi imigrasi datang merazia kamar hotel. Mendengar itu, mereka segera sembunyikan barang-barangnya seolah-olah seperti kamar kosong. Burada bir şey yok. Esok hari, Charles dan Vera pergi ke terminal bus. Mereka berencana pindah dari Turki menuju Yunani. Beberapa tahun kemudian, Charles mendapat pekerjaan menjadi seorang buruh, sedangkan Vera jualan aksesoris di pasar. Sekarang mereka sudah dikaruniai anak keduanya yang diberi nama Thanasis. Saat ini Vera juga sedang mengandung anak lagi. Waktu lagi jualan, tiba-tiba perutnya merasakan kontraksi. Kemudian Vera segera pergi ke rumah tetangganya untuk menitipkan Thanasis. Di dalam bis, Vera nggak sengaja bertemu seorang petugas. Ia takut ditangkap karena status dirinya yang seorang imigran gelap. Namun Vera salah mengira, petugas itu justru malah memberikan kursi prioritas untuk seorang ibu hamil. Di rumah sakit, Vera berhasil melahirkan anak ketiganya. Sang suster meminta berkas informasi dan kartu identitas untuk layanan kesehatan. Vera bilang berkasnya ketinggalan di rumah. Vera juga nggak menyangka kalau hari ini ia bakal melahirkan. Baba mi masyorere, mama. Di rumah, Charles yang baru pulang kerja dibuat kaget setelah tahu bahwa Vera sudah melahirkan anak lagi. Mereka pun menyambut gembira kehadiran anak ketiganya. Anak itu mereka beri nama Giannis Ugo, yang artinya adalah mahkota pemberian Tuhan yang gak bisa diambil oleh orang lain. Esok hari, Charles dan Vera pergi ke kantor imigrasi. Mereka berniat ingin mengubah status kependudukan mereka agar menjadi legal. Ketika ingin mengajukan permohonan, sang petugas pun menolaknya. Petugas bilang Charles harus membuktikan diri dengan bekerja legal, bukan bekerja di bawah pihak agensi. Jika seperti itu, Charles akan ditolak karena dianggap masuk ke Yunani tanpa izin. Vera bilang paspor mereka disita oleh polisi Eropa. Jika mereka ingin mengambil kembali, maka akan menguras uang tabungannya. Jadi mereka terpaksa masuk tanpa paspor. Sang petugas menyarankan Charles agar mencari pekerjaan yang bisa memberi jaminan sosial. Dengan begitu mereka bisa membuka rekening bank dan juga bisa dipakai untuk mengajukan kependudukan yang sangat kuat. Beberapa tahun kemudian, Thanasis dan Giannis sudah tumbuh besar. Sekarang mereka juga mempunyai dua adik laki-laki yang bernama Alex dan Kostas. Siang itu, Vera dan anak-anak sedang belanja barang-barang aksesoris untuk dijual kembali. Ketika lagi jualan, tiba-tiba polisi datang merazia para pedagang. Dan terpaksa mereka harus kabur meninggalkan barang dagangannya. Untungnya mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Di rumah, waktu anak-anak lagi main PS, tiba-tiba Charles datang membawa bola. Melihat itu, anak-anak pun langsung senang. Setiap pulang kerja, Charles nggak pernah lupa selalu menyisihkan sisa uangnya ke dalam sebuah kaleng. Uang itu juga dipakai oleh Vera untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan bayar uang sewa rumah. Setiap siang, Charles biasa mengajak anak-anaknya bermain bola di sebuah taman. Beberapa tahun kemudian, Thanasis dan Giannis semakin tumbuh dewasa. Di lapangan tempat biasa bermain, mereka melihat sekelompok pemuda yang sedang bermain basket. Kemudian, seorang pemuda di sana mengajak mereka untuk ikut bermain.
Waktu pertama kali megang bola, Giannis terlihat sangat kaku. Berbeda dengan sang kakak yang sudah mempunyai sedikit teknik dalam bermain. Charles yang melihat anak-anaknya main basket, ia segera memanggil mereka untuk lanjut bermain bola. Sebelum pergi, salah seorang pemuda mengundang mereka untuk berlatih di klub basket bernama Philatelikos. Klub itu gratis dan terbuka untuk umum. Sepulang dari lapangan, mereka berdua menonton pertandingan basket di TV. Semenjak itu, mereka mulai menunjukkan ketertarikan dengan dunia basket. Thanasis mengajak Giannis untuk datang ke klub Philatelikos setelah pulang sekolah. Thanasis bilang jarak dari rumah ke Philatelikos sekitar 1 jam 20 menit. Thanasis merasa saat ini adalah peluang yang pas untuk segera bangkit. Jika mereka terpilih masuk ke dalam tim, maka mereka bisa membantu keuangan keluarganya. Esok hari, Thanasis dan Giannis pergi menaiki bus. Ketika di perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang sedang melakukan demo. Para demonstran itu berteriak ke arah mereka bahkan sampai melemparkan batu. Karena pada masa itu, isu soal imigran lagi panas-panasnya di Yunani. Singkatnya, mereka telah sampai ke tempat latihan. Di sana, Giannis dan Thanasis merasa takjub melihat poster-poster para pemain bintang. Ketika itu, kondisi tim Philatelikos terbilang sangat buruk. Di tahun ini, mereka hanya bisa finish di posisi terakhir. Sang pelatih yang bernama Takis menanyakan tujuan kedatangan mereka. Thanasis bilang ia ingin berlatih di klub basket ini. Tapi sang pelatih mengatakan jika ingin berlatih di klub ini, mereka harus menandatangani surat persetujuan dari orang tua. Dengan polosnya, Giannis menjawab kalau orang tuanya nggak tahu jika mereka datang ke klub ini. Setelah melakukan pertimbangan, akhirnya sang pelatih memperbolehkan mereka untuk mengikuti latihan. Di latihan perdananya, Giannis masih nggak tahu caranya syuting dengan benar. Akan tetapi, dia nggak mau nyerah dan terus mencoba. Di rumah, Thanasis dan Giannis masih aja terus berlatih. Charles yang melihat anak-anaknya megang bola basket, dia pun merasa heran. Mereka bilang kalau hari ini mereka datang ke pelatihan suatu klub basket. Mereka juga dikasih surat dari pelatih untuk meminta persetujuan dari orang tua. Melihat itu, Charles pun menjadi marah. Charles takut jika ada yang melaporkan mereka, maka mereka sekeluarga bisa terkena masalah. Namun, Vera mencoba membela anak-anaknya. Menurut Vera, Charles nggak perlu memberikan reaksi berlebihan. Sedari dulu, mereka berdua sudah berjanji untuk melindungi masa kecil anak-anaknya. Jadi, biarin aja anak-anak mencari kebahagiaannya sendiri. Mendengar perkataan istrinya, Charles pun menjadi luluh. Setelah diizinin sama orang tuanya, Thanasis dan Giannis semakin giat dalam berlatih. Hari itu, sang pelatih memberikan pelatihan di mana mereka diberi waktu 8 detik untuk transisi dari kondisi bertahan ke kondisi menyerang. Tapi Giannis masih mengalami kesulitan. Berbeda dengan Thanasis yang langsung ngerti sama materi pelatihan. Di rumahnya, Vera nggak lupa memberi kabar lewat video call dengan ibu dan juga anak pertamanya yang bernama Francis. Vera sangat merindukan Francis. Ia sedih sekali karena udah ninggalin Francis dari kecil. Waktu Giannis mau mandi, tiba-tiba air di rumahnya mati. Itu dikarenakan beberapa bulan terakhir mereka sudah menunggak pembayaran air. Karena status kependudukan mereka yang belum resmi, jadinya Charles dan Vera harus mengerjakan pekerjaan apapun agar keluarga kecilnya bisa bertahan hidup. Thanasis dan Giannis juga menjual barang pernak-pernik untuk membantu ekonomi keluarga. Mereka juga nggak ingin melupakan jadwal latihannya. Suatu hari, Charles datang ke tempat latihan anak-anak. Ia menanyakan rencana kedepannya dari pelatih untuk Giannis dan Thanasis. Pelatih bilang ia ingin mereka menjadi yang terbaik. Thanasis bisa bermain di Liga A, bahkan bisa bermain untuk tim nasional Yunani. Dan Giannis setiap hari terlihat semakin berkembang. Karena hanya punya satu pasang sepatu, di setiap latihan Giannis dan Thanasis selalu bergantian memakai sepatu itu. Meskipun diolok oleh temannya, namun mereka memilih cuek dan tetap semangat menjalani latihan. Show them who we are. Who wants this more?
Sepulang dari latihan, Thanasis mendapat kontrak dari sebuah klub basket yang bernama Panarios. Klub itu bermain di Liga C. Sebenarnya Takis gak mau ngelepas Thanasis ke klub lain. Tapi karena Takis tahu keluarga Thanasis sedang butuh uang, maka dari itu Takis menyarankan agar menerima tawarannya. Mendengar itu, mereka sekeluarga menjadi sangat bangga. Charles dan keluarga memutuskan pergi ke pusat kota untuk bersenang-senang. Di sana mereka berniat ingin mencairkan ceknya. Tapi petugas money changer bilang kalau cek itu sudah tidak berlaku lagi. Charles pun dibuat tak percaya. Kemudian mereka segera pulang ke rumah dan menelpon sang pelatih. Takis bilang kalau pihak klub Panarios sudah tahu tentang status keluarga mereka. Dan pihak klub memutuskan untuk menarik tawarannya. Thanasis pun menjadi sangat sedih. They can tell us we shouldn't be here and call us names. They can ignore us, insult us. They can knock us down, but they can't stop us from getting back up. Giannis juga jadi kepikiran sampai nggak bisa tidur. Waktu Giannis lagi ngerapiin dapur, tiba-tiba Vera bangun dari tidurnya. Di momen itu, Giannis bertanya pada ibunya kenapa dulu ibu meninggalkan Prancis. Vera bilang mereka ingin pergi ke Yunani untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi karena nggak bisa mendapat visa Yunani di Nigeria, jadi mereka harus mencari jalan lain. Perjalanan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke Yunani. Vera juga takut karena waktu itu polisi Eropa memperlakukan para imigran dari Afrika layaknya seorang kriminal. Mereka memutuskan meninggalkan Prancis di tempat yang aman. Begitu mereka sukses, ayah dan ibunya berniat untuk membawa Prancis kembali. Mendengar cerita ibunya, Giannis berjanji suatu hari nanti ia akan kembali menyatukan keluarganya. Sebelum seperti sekarang, dulunya Charles adalah pemain sepak bola. Tapi karirnya hancur setelah pensiun dan memutuskan untuk menjadi imigran ilegal yang tinggal di negara orang. Charles kembali mengenang masa-masa kejayaannya saat ia masih muda dulu. Suatu hari, waktu Giannis dan Thanasis lagi nonton pertandingan basket di TV, tiba-tiba Charles datang menghalangi mereka. Rupanya Charles ingin ngasih kejutan dengan memberi mereka masing-masing sepatu baru. Menurut Charles, mereka berhak mendapatkan sepatu itu karena selama ini mereka sudah bekerja keras dan komitmen dalam berlatih. Detik itu juga mereka langsung mencoba sepatu barunya untuk latihan meskipun di luar lagi hujan. It's okay. We'll go again. Chin up, huh? Esok hari, Charles kembali ke kantor imigrasi. Kali ini ia memohon agar dirinya diterima untuk membuat surat permohonan kependudukan. Surat itu dibuat agar Charles bisa bekerja di tempat yang resmi. Tapi karena sekarang Charles bekerja sebagai petugas kebersihan, jadi Charles masih belum bisa memenuhi persyaratan. Sang petugas imigrasi mengatakan jika syarat agar bisa mengajukan permohonan adalah bekerja sesuai dengan keahlian. Menurutnya, menjadi petugas kebersihan bukanlah pekerjaan sungguhan. Mendengar itu, Charles pun menjadi kecewa. Waktu Philatelikos bertanding, sang pelatih berniat menurunkan Giannis. Di pertandingan itu, Philatelikos ketinggalan skor sangat jauh dari tim tamu. Namun hari itu, Giannis tampil sangat mengecewakan. Dan akhirnya, Philatelikos mengalami kekalahan lagi. Akibat kekalahannya, Giannis mendapat perlakuan rasis dari lawannya. Giannis pun menjadi sedih. Ia bertanya pada sang ayah mengapa semua orang pada benci sama keluarganya. Charles bilang rasis itu adalah bentuk dari kebodohan. Dan negara ini telah memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Dari pendidikan yang gratis, pekerjaan sampai dengan kebebasan. Masalah rasis sudah menjadi urusan kita sendiri. Kemudian Giannis menghibur diri dengan pergi ke warnet menonton cuplikan pertandingan basket. Karena billingnya udah habis, Giannis memilih bersenang-senang dengan mendribel bola di jalanan. Pada tahun 2011, suatu hari Vera ditagih oleh Bamidele untuk bayar uang sewa rumah. Tapi hari itu Vera hanya bisa bayar setengahnya aja. Jika Vera tidak melunasi tunggakannya, maka rumah ini akan ia sewakan pada orang lain. Gak tahu ekonomi keluarga lagi susah, si Charles malah ketahuan beli mobil bekas.
Melihat kelakuan suaminya, Vera hanya bisa istighfar. Sekarang Giannis juga sudah semakin matang dengan skill olah bolanya. Terbukti pada saat pertandingan, Thanasis dan Giannis membantu timnya mengembalikan keadaan. Di pertandingan itu, Thanasis juga menjadi seorang kapten. Di saat itu juga, 2 orang pencari bakat hadir menonton pertandingan mereka. Ketika Thanasis ingin melepaskan tembakan, ia dilanggar oleh lawannya. Thanasis pun mengalami cedera sangat parah. Ia dipaksa harus ditanduk keluar. Kejadian itu membuat Thanasis gak bisa bermain basket lagi. Selesai pertandingan, 2 orang pencari bakat itu membicarakan tentang Giannis. Mereka adalah Paco dan juga Haris. Paco adalah seorang pencari bakat umum yang paling berkuasa di Liga Yunani. Paco juga sebenarnya tertarik dengan Giannis. Tapi karena kendala status imigran, Paco jadi mengurungkan niatnya. Sedangkan Haris adalah seorang agen amatir yang sedang mencari klien pertamanya. Di sana, Haris menawarkan diri untuk menjadi agen Giannis. Mendengar itu, Giannis pun langsung setuju. Dengan mobil baru yang Charles beli, mereka sekeluarga bisa pergi ke pantai untuk berjualan aksesoris kepada para turis. Malam hari ketika mereka pulang, ternyata pintu rumahnya terkunci dan gak bisa dibuka. Malam itu, Charles dan keluarga terpaksa harus tidur di dalam mobil. Esok paginya, sang pemilik rumah mendatangi mereka. Ternyata sang pemilik rumah telah mengganti kuncinya karena mereka menunggak pembayaran lagi. Charles pun langsung membayar uang sewa untuk 2 bulan ke depan. Di dalam rumah, mereka didatangi oleh Haris. Haris bilang semua tim menolak mendatangkan Giannis. Pihak klub gak mau ambil risiko untuk pemain yang gak punya dokumen resmi. Tapi ada ujian regional yang bisa jadi solusi untuk mendaftarkan Giannis. Di sana, para pencari bakat dari tim Eropa akan hadir menyaksikan proses seleksi. Meskipun resiko yang mereka hadapi akan sangat besar, tapi Charles gak peduli lagi, yang terpenting ia mau mewujudkan mimpi anaknya. Sejak saat itu, Giannis terus melatih kemampuannya. Giannis juga suka tidur di lapangan biar gak telat datang ke tempat latihan. Singkat cerita, di tahun 2013, malam seleksi pun dimulai. Giannis merasa takjub saat pertama kali menginjakan kaki di dalam stadion yang sangat besar. Di sana banyak para peserta yang akan menjadi lawan terberat bagi Giannis. Melihat permainan Giannis, Charles pun dibuat tegang. Ia memutuskan untuk keluar karena nggak kuat melihat persaingan di atas lapangan. Beberapa menit kemudian, Thanasis datang membawa kabar. Thanasis bilang adiknya itu tampil sangat mendominasi. Dan akhirnya Giannis berhasil lolos. Kemudian Haris memberitahu jika salah satu klub dari Spanyol menawarkan kontrak kepada Giannis. Klub itu bernama Basket Zaragoza. Haris bilang orang Spanyol lebih fokus kepada bisnis dan siap mengambil resiko. Nantinya klub itu akan memberikan uang muka sebesar 10% dan visa gratis agar Giannis bisa pindah ke Spanyol. Tapi Giannis meminta pihak klub juga memberikan visa untuk keluarganya. Giannis bilang kalau nggak sama keluarganya, Giannis nggak akan mau berangkat. Mendengar itu, Haris berusaha menegosiasikan kembali. Di rumah, waktu mereka lagi nunggu kabar dari Haris, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Paco. Paco datang menawarkan uang 5.000 euro sebagai uang muka agar Giannis mau ikut bersamanya. Paco bilang jika Giannis bersedia, maka ia juga bisa memberikan paspor Yunani untuk keluarganya. Paco meminta Giannis agar melupakan tentang Zaragoza. Menurutnya, Zaragoza nggak akan mau memberikan visa untuk keluarganya. Kemudian mereka mempertimbangkan tawaran Paco di dalam kamar. Giannis pun masih ragu dengan tawaran Paco. Mau main di Yunani dan tetap bersama keluarga atau pergi sendiri ke Spanyol. Akhirnya mereka memutuskan untuk menolak tawaran dari Paco. Udah ditolak mentah-mentah, tuh orang malah ngancem bakal mulangin mereka ke negara asalnya. We can get you all sent back home. This is our home. Tak berselang lama, Haris pun tiba. Ia datang membawa kabar bahagia. Haris mengatakan jika Giannis bisa ikut dalam seleksi NBA. Haris memasukkan klausul pembelian NBA ke dalam kontrak Zaragoza.
Jadi ketika Giannis menandatangani kontrak, maka Giannis berhak untuk ikut seleksi NBA di kota New York. Jika nantinya Giannis terpilih, maka ia nggak perlu lagi pergi ke Spanyol. Dan Zaragoza hanya jadi batu loncatannya aja. Esok hari mereka segera mengurus visa untuk pergi ke Amerika. Awalnya petugas itu mencurigai identitas mereka. Di sana Giannis nggak sengaja melihat foto seseorang yang lagi bermain basket. Ternyata itu adalah anak dari sang petugas. Giannis pun memuji foto itu dan menceritakan pengalamannya dalam bermain basket. Setelah mendengar kisah Giannis, sang petugas pun akhirnya luluh. Kemudian mereka segera berkemas untuk langsung menuju bandara. Di bandara, Giannis berpamitan dengan keluarganya. Dia berjanji suatu hari nanti akan mempersatukan keluarganya kembali. Setibanya di New York, mereka dijemput oleh teman Haris sesama agen. Orang itu bernama Kevin. Di perjalanan, mereka sangat bahagia menikmati pemandangan kota New York. Kemudian, Kevin membawa mereka ke sebuah hotel yang sudah disiapkan untuk Giannis. Di dalam kamar, Haris bilang jika besok mereka akan makan malam dan membuat rencana kerjasama dengan sebuah brand olahraga terkenal, yaitu Nike. Yeah. Like shoes on my feet, Nike. You think I'm going to take the longest shower of my life? Giannis dan Thanasis melihat berita di TV yang menayangkan nama-nama orang yang akan masuk dalam daftar seleksi NBA. Karena usianya masih 18 tahun, sang reporter mengatakan bahwa peluang Giannis untuk lolos sangatlah kecil. Giannis menanyakan kepastiannya pada Kevin. Kevin meyakinkan Giannis untuk jangan terpengaruh dengan berita di TV. Menurutnya, Giannis hanya perlu fokus. Ini adalah seleksi NBA dan apapun bisa terjadi tergantung tim mana yang mau merekrutnya. Saat makan malam dengan pihak Nike, Giannis menjadi kurang pede. Karena yang dia tahu bahwa pemain-pemain yang dikontrak oleh Nike adalah pemain terkenal dari program kampus-kampus besar. Melihat adiknya murung, sang kakak menyuruh Giannis untuk menceritakan perjalanan hidupnya. Dulunya dia selalu minjam sepatu kakaknya karena nggak mampu beli sepatu lagi. Giannis juga sering tidur di lapangan agar bisa bangun dan mulai latihan lebih awal. Seumur hidup, keluarganya selalu sembunyi dari kejaran polisi karena status mereka imigran ilegal. Mereka kerja lebih keras dan lebih lapar karena mereka tahu artinya pengorbanan. Mendengar kisah Giannis, semua orang pun menjadi terharu. Pihak Nike memutuskan akan memberi jawaban setelah acara seleksi selesai. Malam itu, acara seleksi pun dimulai. Kevin langsung menawarkan Giannis kepada tim-tim besar seperti Philadelphia, Oklahoma City, dan juga Milwaukee Bucks. Semua penawaran berjalan alot. Pihak Milwaukee memutar video pertandingan dan meminta Giannis untuk menjelaskannya. Giannis pun menjabarkan permainan itu seperti yang diajarkan oleh Takis di Philadelphia selama ini. Mendengar itu, pihak Milwaukee pun merasa tersanjung. Tapi karena masalah status kependudukan, pihak Milwaukee tak ingin mengambil resiko. Kevin segera menelpon pihak Utah dan Atlanta untuk mendengar keputusan mereka. Tak lama kemudian, acara seleksi pun dimulai. Semua orang mulai memadati seisi ruangan. Charles dan keluarga juga menyaksikan acara itu lewat saluran TV yang diadakan di sebuah kafe. Orang-orang terdekat seperti pelatih Philadelphia dan kakaknya Francis tak ingin ketinggalan menyaksikan acara. Seorang komisaris NBA bernama David Stern hadir untuk membacakan seleksi. Anthony Bennett keluar sebagai nama pertama yang dipilih oleh tim Cleveland Cavaliers. Diikuti beberapa nama yang dipilih sesuai kesepakatan dari tim masing-masing. Beberapa tim sudah memilih nama-nama, tapi nggak ada satupun tim yang memilih nama Giannis. Setelah 14 tim memilih nama pemain, hanya tim Milwaukee yang masih belum punya nama kandidat. Waktu pun hampir habis, semua orang dibuat tegang menunggu keputusan terakhir dari tim ke-15 itu. Karena nggak kuat menonton acara itu, Charles memutuskan untuk keluar dari kafe. Semua keluarga berdoa berharap angin segar datang kepada mereka. David Stern akhirnya membacakan nama terakhir yang dipilih oleh tim Milwaukee. Dan Milwaukee memutuskan memilih Giannis Antetokounmpo.
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors coming to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the one 'cause they want presents in sight. This year made me so mad.